Arena itu sangat sakral, setiap seniman bela diri yang menginjaknya akan kagum. Namun, setelah Jun Changqiao menginjaknya, dia mengangkat hidungnya terlebih dahulu dan menyisir rambutnya, yang benar-benar membalikkan pandangan dunia mereka. Ah, Wei Yinu meraung lagi. Dia akan mengumpulkan energi yang telah dia kumpulkan untuk waktu yang lama dan dia sedang menyisir rambutnya. Apa ini? Dia memandang rendah dia. Dia tidak tahan, dia tidak tahan. Cukup, Wei Yinu melangkah maju dan meraih bola energi dengan kedua tinjunya. Wajahnya dipelintir hingga ekstrim, mati. Hufet, huf. Kedua tinju datang pada saat yang sama, membawa aura dingin. Para seniman bela diri yang lebih dekat ke arena terkejut. Mereka buru-buru mundur beberapa langkah, takut terpengaruh oleh gelombang udara. Terlalu menakutkan, kekuatan ini setidaknya 2.500 pound. Bahkan binatang buas yang sebanding dengan murid bela diri tidak bisa menahannya. Semua orang sangat terkejut sehingga rambut mereka berdiri. Namun, ketika mereka melihat Jun Changqiao, mereka menemukan bahwa dia baru saja selesai menyisir rambutnya dan dengan santai meletakkan sisir kayu di ikat pinggangnya. Penatua Wei mendatanginya dengan momentum besar, tetapi dia tenang seperti sumur kuno. Saudara, Anda benar-benar mantap. Cukup, pada saat ini, Jun Changqiao mengangkat kedua tangannya dan mengambil tinju yang masuk secara langsung. Semua orang tidak bisa tidak berpikir, pemimpin sekte Jun akan bergerak. Ledakan, ledakan, suara ledakan itu sedikit memekakkan telinga. Semua seniman bela diri dari berbagai sekte melihat gelombang masuk Qi, dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Di arena, Jun Changqiao berdiri diam dan mengambil tinju Wei Yinu dengan telapak tangannya yang terangkat. Masih ada senyum tidak setuju di wajahnya. Tidak mungkin, dia bisa menerima ini. Mungkinkah keterampilan bela diri kulit besi lonceng emasnya telah mencapai tingkat fana tingkat tinggi? Semua orang terkejut. Wei Yinu mempertahankan postur menyerangnya dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Dia telah melepaskan tinju batu logam cemerlang dan telah mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melepaskannya. Ini jelas merupakan serangan paling kuat yang bisa dia lepaskan saat ini, namun dia dengan mudah menerimanya. Pada saat ini, hati Penatua Wei hampir hancur. Hai. Jun Changqiao berkata, tunjukkan padaku apa lagi yang kamu miliki. Hufet, huf. Wei Yinu bernapas dengan cepat, wajahnya berubah. Penatua Wei sedang sekarat. Meskipun keterampilan bela diri tingkat tinggi sangat kuat, mereka juga mengkonsumsi banyak energi spiritual. Aku sudah menghabiskan banyak energi dari rentetan serangan sebelumnya. Sekarang aku telah menggunakan teknik tinju, aku khawatir aku kelelahan. Lelah. Penatua Wei mundur beberapa langkah, menundukkan kepalanya dan menutupi wajahnya dengan tangannya, dan tertawa terbahak-bahak lagi. Tersenyum lagi, semua orang tercengang, anak nakal. Penatua Wei secara bertahap mengangkat kepalanya dan mengangkat salah satu tangannya. Dia berkata dengan muram, apakah kamu pikir aku hanya memiliki seni bela diri? Sebuah pedang besar muncul entah dari mana. Jelas bahwa dia telah memanggil senjatanya dari cincin spasialnya. Ledakan, pedang itu jatuh ke tanah, dan lantai batu sedikit bergetar. Pedang ini berat, lihat, ada kata kipas yang terukir di bilahnya. Itu adalah senjata yang ditempa oleh Master Fan. Semua orang berteriak ketakutan. Master Fan adalah pandai besi terbaik di benua Starfall. Dalam hidupnya, dia telah menempa puluhan ribu senjata, dan setiap senjata dianggap sebagai harta karun oleh seniman bela diri benua. Astaga, Wei Yinu mengangkat pedang dan menyekannya dengan lengan bajunya. Dia berkata dengan bangga, saya menghabiskan banyak uang untuk membeli pedang ini. Saya selalu memperlakukannya seperti hidup saya. Hari ini adalah pertama kalinya saya menunjukkannya di depan orang lain. Jun Changqiao menunjuk pedang dan tertawa, ada celah pada bilahnya. Ini jelas produk yang cacat. Wei Yinu meraung, bahkan jika ada cacat pada senjata yang ditempa oleh Master Fan, itu masih sangat berharga. Jangan gunakan kata cacat untuk mempermalukanku. Jun Changqiao terdiam, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu marah? Dia tidak mengerti. Di benua Starfall, senjata sangat penting bagi seniman bela diri. Senjata Tuan Fan sangat berharga. Itu tidak bisa dihujat sama sekali. Anak nakal, mata Wei Yinu dingin, hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk mencicipi pedang naga emasku. Oh, Jun Changqiao berkata sambil mengangkat hidungnya. Ego Wei Yinu sekali lagi dicambuk keras. Dia memegang pedang naga emas dengan erat dan berkata dengan suara rendah, tak tertahankan, tak tertahankan. Wos, energi spiritual yang kuat menyebar dan bertahan di pedang naga emas. Dalam sekejap, aura berat meledak. Penatua Wei akan bergerak. Pedang lebar ini pasti dari kelas umum. Setelah memasukkannya dengan energi spiritual seorang seniman bela diri, seharusnya mudah untuk membunuh seorang murid bela diri. Pemimpin sekte Jun dalam bahaya.
Cukup, Wei Yinu mengarahkan pedangnya ke Jun Changqiao dan berkata dengan dingin, tunjukkan senjatamu. Senjata versus senjata adalah aturan di arena. Jika seseorang menggertak orang yang tidak bersenjata hanya karena dia memiliki senjata, dia akan diejek dan dihina oleh teman-temannya. Itu hanya perselisihan kecil. Jun Changqiao berkata, gunakan saja tinjumu. Tidak perlu menggunakan pedang dan tombakmu. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Pemimpin Sekte Jun, dia menggunakan pedang dan tombaknya karena dia tidak bisa menghadapimu dengan tinjunya. Potong omong kosong. Wei Yinu meraung, tunjukkan senjatamu dan bertarung sampai mati bersamaku. Dia marah, dia cemberut. Dia ingin membunuh pemimpin Sekte Tulang Besi untuk melampiaskan amarahnya. Baik, Jun Changqiao mengangkat tangannya, dentang. Lu Qianqian menghunus pedangnya. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya pedang. Dia punya pedang. Lu Qianqian tercengang. Siu. Sebuah pedang muncul di tangan Jun Changqiao. Dua mutiara bertatahkan di sarungnya. Di bawah sinar matahari, mereka memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Lu Qianqian berkata dengan serius, pedang ini luar biasa. Cek, Wei Yinu berkata dengan nada menghina, pedang adalah senjata untuk membunuh musuh. Mutiara yang bertatahkan sarungnya hanyalah hiasan. Semua seniman bela diri setuju. Pedang itu tajam, tidak peduli seberapa bagus sarungnya, itu hanya digunakan oleh para sarjana untuk berpura-pura menjadi elegan. Karena kamu menunjukkan senjatamu, aku akan menunjukkan pedangku. Wei Yinu memegang bilahnya dengan kedua tangan dan menuangkan energi spiritualnya yang terakhir ke bilahnya. Seketika, aura yang lebih tebal diaktifkan. Seni pedang gurun hebat, dia berteriak dengan dingin. Pembuluh darah di lengannya menonjol. Dia mengangkat pedang naga emas tinggi-tinggi dan tiba-tiba menebas Jun Changqiao. Semua seniman bela diri membuka mulut mereka. Karena di bidang penglihatan mereka, energi pedang sepanjang 2 meter melesat ke dekat tanah. Kakak, kemanapun ia lewat, lantai batunya penyok. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Penatua Wei tidak hanya memiliki pedang yang dibuat oleh Master Fan, tetapi juga seni pedang khusus. Kekuatan serangan ini mungkin bisa langsung menghancurkan murid bela diri. Detik berikutnya, semua orang memandang Jun Changqiao. Bagaimana dia bisa menghadapi serangan pedang yang begitu kuat? Atau terus menggunakan teknik Golden Bell Shield dan Iron Skin untuk melawan? Dentang, Jun Changqiao memegang gagang pedang dan dengan cepat menariknya keluar. Sua. Petik 2. 9 gaya seni pedang gelombang tumpang tindih, gaya pertama, gaya kedua, gaya ketiga. Dalam sekejap mata, dia terus mengayunkan 8 gaya dan memangkas gaya ke-9. Wos, 8 lapisan gelombang berkumpul dan berubah menjadi aliran energi pedang yang terbang keluar. Dari menghunus hingga menghunus pedang, seluruh prosesnya sangat cepat. Ketika semua orang melihat energi pedang yang dipadatkan, itu sudah bertemu dengan energi pedang yang berat. Bang, energi bilah langsung dipotong-potong. Kekuatan energi pedang tidak berkurang dan bergegas menuju Wei Yinu. Ini, semua seniman bela diri tercengang. Tidak baik. Ekspresi Wei Yinu terperanjat. Dia tanpa sadar memegang pedang naga emas di depannya. Bang, energi pedang menebas bilahnya dan suara emas terdengar. Kaca. Kemudian, pedang naga emas tingkat fana yang dibuat oleh Master Fan tiba-tiba hancur di depan mata semua orang. Ketika pedang yang hancur itu terbang melewatinya, Wei Yinu sudah tercengang. Kekuatan energi pedang tidak berkurang dan dengan kejam menebas, memotong bahunya. Seluruh lengan kanannya terbang dan mendarat di lantai batu sejauh 3 meter. Telapak tangan yang terpisah dari tubuhnya secara alami mengendur, dan pedang naga emas yang tersisa hanya gagangnya berguling ke bawah. Jeritan menyakitkan datang dari Grudge Stage. Ding, misi sampingan selesai. Tuan rumah menerima 20 poin kontribusi. Ding, poin kontribusi sekte, 117.100. Poin kontribusi berlebih. Tuan rumah harus membelanjakannya dalam waktu 24 jam. Jika tidak, poin kontribusi berlebih akan dikurangi secara otomatis. Sementara Wei Yinu sangat menderita, Jun Changqiao mendengar suara pemberitahuan penyelesaian kues. Seperti yang diharapkan dari misi elit. Setelah menyelesaikan misi, dia benar-benar menerima 20 poin kontribusi. Jun Changqiao sangat gembira, tetapi ketika dia melihat lengan berdarah di atas panggung, dia hampir muntah. Sebagai seorang transmigran, dia bahkan tidak pernah membunuh ayam sejak dia masih muda. Itu normal baginya untuk merasa sulit beradaptasi dengan tiba-tiba memotong lengan seseorang. Dia ingin membunuhku, jadi aku melumpuhkannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Jun Changqiao memberi dirinya alasan untuk menghibur dirinya sendiri, dan pikirannya berangsur-angsur rileks. Di dunia yang kejam ini, bagi mereka yang ingin membunuhmu, kamu harus melawan dengan cara dingin. Kalau tidak, cepat atau lambat, Anda akan mati.
Seseorang harus memiliki prinsip. Prinsip saya adalah, jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung mereka. Jika orang menyinggung saya akan menyinggung mereka. Dentang, Jun Changqiao menyarungkan pedangnya dan menangkupkan tangannya. Penatua Wei, terima kasih telah membiarkanku menang. Dia melompat dari panggung. Ayo pergi. Ya, Li Qingyang, Lu Qianqian, dan yang lainnya mengikuti Jun Changqiao dan secara bertahap menghilang dari panggung. Bagaimana ini mungkin? Sekte Master Jun benar-benar mengalahkan Penatua Wei, yang berada di tahap ke-12 dari alam pembukaan saluran. Semua seniman bela diri pulih dari keterkejutan mereka. Menghancurkan senjata tingkat Fana Master Fan dan memotong lengan Elder Wei benar-benar tak terbayangkan bagi mereka. Diaken sekolah pedang panjang dan murid sekolah Hall Macan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka diam-diam senang bahwa mereka tidak menantangnya secara impulsif, atau mereka akan menderita tragedi. Seorang seniman bela diri dengan sungguh-sungguh berkata, pedang Master Sekte Jun mungkin telah mencapai tingkat tertinggi dari kelas Fana. Kalimat ini mendapat persetujuan semua orang. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa Jun Changqiao dapat melukai Wei Yixiao dengan parah. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pedangnya berkualitas sangat tinggi. Betul sekali, alasan mengapa Wei Yinu terluka parah adalah karena pedang ujung dingin kelas awal. Jun Changqiao, yang sedang berjalan di jalan, juga berseru dalam hati, aku tidak menyangka pedang dasar di toko dasar begitu kuat. Pada awalnya, dia berpikir bahwa itu harus lebih kuat dari pedang naga emas, tetapi setelah menggunakannya, dia menyadari bahwa dia telah meremehkannya. Kian, Jun Changqiao tersenyum dan berkata, pedangku tidak buruk, kan? Tidak apa-apa, itu sangat gagah, tapi masih lumayan. Pedang macam apa yang bisa masuk ke matanya? Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya ekstra di cincinku. Apakah kamu ingin aku memberimu satu? Setelah menyelesaikan misi elit, poin kontribusinya telah melampaui batas atas. Jadi, ketika dia meninggalkan tempat latihan, dia menukar dua pedang ujung dingin dasar. Senjata yang begitu kuat, dia hanya bisa menggunakan satu. Sisanya bisa diberikan kepada murid-muridnya. Alasan mengapa dia memberikannya kepada Lu Qianqian terlebih dahulu adalah karena dia adalah murid tertuanya. Kedua, dia berharap untuk mendapatkan bantuannya sehingga dia tidak akan terlalu menyindirnya di masa depan. Tidak, Lu Qianqian berkata dengan acuh tak acuh. Untuk menolak pedang berkualitas tinggi seperti itu, pasti ada yang salah dengan kepalanya. Baik, Jun Changqiao tidak memaksanya, Tuan Sekte. Li Qingyang berkata, kakak senior tidak menginginkannya, tapi aku menginginkannya. Meskipun dia memiliki senjata dasar mortal, dibandingkan dengan pedang Master Sekte, masih ada celah yang besar. Jun Changqiao berkata, lakukan dengan baik ketika kamu kembali ke Sekte. Kamu akan mendapatkan segalanya. Implikasinya adalah dia tidak berniat memberikannya kepada Li Qingyang. Itu bukan perlakuan istimewa. Alasan utamanya adalah murid kedua baru saja bergabung dengan sekte dan tidak memiliki kinerja atau kontribusi apapun. Tidak pantas memberikan pedang secara langsung. Jun Changqiao tidak ingin sektenya menjadi organisasi amal. Dipahami, Li Qingyang berkata, murid akan tampil baik dan mendapatkan persetujuan dari sekte master. Jun Changqiao mengangguk dan menatap para murid di belakangnya. Begitu kamu kembali ke sekte, akan sulit bagimu untuk melihat orang tuamu lagi. Pulanglah dan temani mereka. Setelah 10 hari, laporkan ke sekte. Master sekte ini cukup manusiawi. Terima kasih, sekte guru. Para murid pergi satu demi satu, hanya menyisakan Li Qingyang yang berdiri di tempat yang sama. Jun Changqiao berkata, mengapa kamu tidak kembali? Li Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah harus mengasingkan diri setelah bimbingan Master Sekte. Tidak ada gunanya kembali. Jun Changqiao berkata, kalau begitu ikuti aku kembali ke sekte dulu. Tuan Sekte, Li Qingyang menangkupkan tangannya dan berkata, murid memiliki permintaan yang lancang. Berbicara, kata Jun Changqiao. Li Qingyang terdiam sejenak dan berkata, murid ingin membawa seseorang kembali ke sekte. Siapa? Seseorang yang sangat aku cintai. Seorang wanita. Bukankah ini omong kosong? Jika Anda tidak mencintai seorang wanita, bagaimana Anda bisa mencintai seorang pria? Meskipun Li Qingyang terdiam, dia masih mengangguk dan berkata, ya, seorang wanita dari keluarga miskin dengan bakat biasa-biasa saja. Keluarga miskin, bakat biasa-biasa saja. Apakah wanita seperti itu layak menjadi jenius nomor 1 di Green Sun City? Jun Changqiao sepertinya memahami sesuatu dan berkata, jadi, ini adalah alasan lain mengapa kamu bergabung dengan klan tulang besiku. Ya, Li Qingyang tidak menyangkalnya. Jun Changqiao memegang dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata, sekte baru saja dimulai dan kekurangan orang untuk mengurus tugas. Biarkan dia ikut dengan kami. Terima kasih, sekte guru. Li Qingyang berkata dengan penuh terima kasih.
Dia bisa saja bergabung dengan Sekte Gunung Hijau, tetapi dia menolak, karena dia tahu bahwa sekte sebesar itu tidak akan menerima wanitanya. Dia bergabung dengan Iron Bond karena dua alasan. Pertama, dia berpikir bahwa dia memiliki potensi karena pilnya yang luar biasa. Kedua, sekte tingkat 9 terendah tidak akan keberatan dia membawa orang luar ke atas gunung. Tetapi, Jun Changqiao membungkuk dan berbisik, bukankah terlalu dini bagimu untuk jatuh cinta pada usia 16 tahun? Li Qingyang berkata, Tuan Sekte, sepupu saya yang setengah tahun lebih muda dari saya sudah menikah dan memiliki anak. Mata Jun Changqiao melebar, pernikahan itu bisa dimengerti, tapi punya anak agak konyol, bukan? Li Qingyang berkata dengan terkejut, Tuan Sekte, tidakkah kamu tahu bahwa kamu dapat menikah dan memiliki anak setelah upacara kedewasaan 14 tahun di benua bintang jatuh? Uhuk-uhuk, Jun Changqiao berkata dengan tangan di belakang, tentu saja aku tahu. Dia berpikir pahit dalam hatinya, menikah pada usia 14 tahun, dan dengan tubuhku ini, aku akan berusia 18 tahun dalam 2 bulan. Bukankah aku akan menjadi anjing lajang senior? Saya tidak ingin menjadi anjing tunggal, saya ingin memamerkan cintaku. Master Sekte, aku akan membawanya ke sini. Ya, silahkan. Li Qingyang pergi, dan segera kembali sendirian dengan sepucuk surat di tangannya. Di mana dia? Jun Changqiao bertanya. Li Qingyang menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, dia tidak ingin menunda masa depanku, jadi dia meninggalkan surat dan pergi. Jun Changqiao berkata, jika gadis itu benar-benar seperti yang kamu katakan, terlahir miskin dan dengan bakat biasa-biasa saja, pergi diam-diam akan menjadi akhir terbaik untukmu dan dia. Tuan Sekte, Li Qingyang mendongak dan berkata, apakah kamu juga berpikir bahwa dia tidak cukup baik untukku? Jun Changqiao berkata, bukan aku yang berpikir begitu. Orang lain yang berpikir begitu. Li Qingyang mencengkeram surat itu erat-erat dan berkata, ketika aku menjadi kuat, aku akan menemukannya dimanapun dia berada. Kemudian, di depan seluruh dunia, aku akan mengatakan padanya dengan lantang bahwa hanya aku, Li Qingyang, yang baik, cukup untukmu, dan kamu tidak cukup baik untuk Li Qingyang. Bagus. Jun Changqiao bertepuk tangan. Di dunia sebelumnya, pernikahan dengan status sosial yang sama sangat penting. Benua bintang jatuh, di mana seni bela diri dihormati, jelas lebih baik dari itu. Li Qingyang berbakat, tetapi dia tidak peduli dengan status rendah hati gadis itu atau penilaian dunia. Itu saja sangat berharga. Lu Qianqian berkata sebelum waktunya, idiot lain. Jun Changqiao terdiam. Ternyata wanita ini tidak hanya tahu cara menyerangnya, tetapi juga adik laki-lakinya. Apa? Li Qingyang bergabung dengan Iron Bond. Petik 2. Apa? Kepala tulang besi mengajari tetua sekte Gunung Chang, dan dia sangat berterima kasih. Petik 2. Apa? Tetua dari Spirit Spring Sect dipotong lengannya oleh pria itu. Petik 2. Para pembudidaya yang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, setelah mendengarnya dari orang lain, memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Itu harus dikatakan. 3 hal yang dilakukan Jun Changqiao di lapangan latihan seni bela diri, salah satunya sangat sensasional. Ketika dia dengan senang hati pergi bersama Lu Qianqian dan Li Qingyang, hanya dalam setengah hari, kota itu gempar, dan semua orang membicarakannya. Tidak mungkin, sekte sampah itu, bagaimana mereka bisa memiliki kepala yang begitu berani? Apakah itu rumor? Itu bukan rumor, itu benar. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri di lapangan latihan seni bela diri. Petik 2. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tulang besi memotong lengan Penatua Wei, bukankah itu sama dengan benar-benar menyinggung sekte musim semi roh? Sekte musim semi roh tidak bisa dianggap enteng. Menurut pendapat saya, tidak akan lama sebelum mereka membawa orang ke desa Qingyang untuk menimbulkan masalah bagi tulang besi. Apa yang dikhawatirkan semua orang, Jun Changqiao juga khawatir. Namun, berpikir bahwa dia masih memiliki 97 poin kontribusi, yang dapat ditukar dengan lebih banyak barang, dia tanpa rasa takut berkata, selama orang-orang dari Spirit Spring Sect berani datang, aku akan membuat mereka kembali berbaring. Mengapa dia menyeberang ke dunia lain? Bukankah itu untuk menjadi lebih kuat, untuk bertindak sok, untuk dibuli, untuk diganggu di depan pintunya? Hal semacam ini tidak bisa ditoleransi, begitu juga bibinya. Kepala Jun sekarang menantikan sekte musim semi roh datang untuk menimbulkan masalah baginya. Dengan cara ini, dia bisa meningkatkan prestise sekte dengan lebih baik, dan memberitahu dunia, sekte tulang besiku tidak bisa dianggap enteng. Setelah embusan angin, kedua pintu kayu bobrok itu berderit, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Li Qingyang berdiri 10 meter dari pintu dan memandangi bangunan bobrok itu. Dia kemudian melihat plakat yang bertuliskan, klan tulang besi, yang tergantung di pintu. Sudut mulutnya berkedut ketika dia berkata, pemimpin sekte, apakah sudah terlambat bagiku untuk meninggalkan sekte sekarang?
Sudah terlambat. Hati Jun Changqiao dipenuhi dengan kepahitan. Tuan dan Nyonya, ini adalah sekte tegak tulang besi saya. Dalam 100 tahun, dia harus mengembangkannya menjadi sekte terkuat dan merekrut 100.000 murid. Ini hanyalah mode neraka. Hei, 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 seorang anak telanjang berusia 3 tahun melompat dan berhenti di sudut pintu. Dia menopangnya dan rajin membuahi rumput liar. Ah, Jun Changqiao menghunus pedangnya dan meraung, anak nakal, kamu berani kencing di depan sekte tulang besiku, aku akan memotong kecilmu. Pemimpin sekte, tenang, pemimpin sekte, tenang. Li Qingyang buru-buru menyeretnya kembali, takut dia akan melakukan sesuatu yang tidak rasional. Wah, anak berusia 3 tahun itu sangat ketakutan sehingga dia mulai menangis. Dia memutar pantatnya dan melarikan diri. Dia bahkan berteriak kesal, Bu, Gou Sheng menggertakku. Ah, Jun Changqiao meraung, bocah kecil, jika kamu memanggilku Gou Sheng lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Pemimpin sekte, tenang, pemimpin sekte, tenang. Li Qingyang bertahan dengan sekuat tenaga. Huff. Jun Changqiao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Sebagai pemimpin sekte, bagaimana saya bisa menurunkan diri saya ke level anak berusia 3 tahun? Cukup, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, ayo pergi, ayo masuk. Celepuk, saat dia berjalan ke pintu, plakat yang tergantung di atas tertiup angin. Itu langsung mengenai kepalanya, dan dia jatuh ke tanah dengan anggota tubuhnya di udara. Li Qingyang, Lu Qianqian, saya ingin menghancurkannya. Petik 2. Pemimpin sekte, tenang, pemimpin sekte, tenang, ini adalah plakat sekte tegak tulang besi kami. Petik 2. Karena sekte tegak tulang besi kami ingin berkembang, pertama-tama kami harus merapikan sekte di dalam dan di luar. Pintu dan jendela yang rusak ini semuanya harus diganti. Duduk di kepala aula sekte, Jun Changqiao berkata dengan nada yang dalam. Perjalanan ke kota Qingyang ini telah membuatnya kaya. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah membangun kembali sekte tersebut. Bahkan jika itu tidak megah, setidaknya harus menyenangkan mata. Pemimpin sekte, Li Qingyang mengingatkannya dengan lembut, kepalamu masih memuntahkan darah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jun Changqiao menepuk luka yang terkena plak dan berkata, aku akan menyerahkan barang-barang ini padamu. Kamu harus menyelesaikannya dengan serius. Ya, Li Qingyang berkata, baik. Jun Changqiao memberinya beberapa uang kertas dan berdiri dengan gemetar. Aku sedikit pusing, aku akan kembali dan istirahat dulu. Sekte tegak tulang besi dibangun di atas gunung tandus di dekat desa Qingyang. Karena kematian pemimpin sekte Wang, penduduk desa jarang datang ke sini lagi. Tetapi beberapa hari ini, penduduk desa menemukan bahwa tukang kayu dan tukang batu di desa Qingyang mendaki gunung dalam jumlah besar. Semua jenis bahan bangunan juga diangkut. Sekte tulang besi akan direnovasi. Gou Sheng, bocah itu, kaya sekarang. Tidak mungkin, dia pergi ke rumah Bibi Wang untuk meminta makanan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana dia bisa kaya sekarang? Ayo naik dan lihat. Penduduk desa mendaki gunung dalam kelompok yang terdiri dari 3-5 orang, tetapi mereka dihentikan oleh Lu Qianqian di pintu masuk. Sekte kami sedang direnovasi. Mereka yang bukan murid sekte kami tidak diizinkan masuk. Merindukan, seorang penduduk desa tersenyum dan berkata, kami dari kaki gunung. Dengan anjing. Dentang, Lu Qianqian menghunus pedangnya dan berkata dengan dingin, pemimpin sekte telah memerintahkan bahwa siapapun yang berani menyebut nama panggilannya akan dibunuh. Cukup, pada saat itu, penduduk desa Qingyang berubah menjadi ahli seni bela diri dan menghilang tanpa jejak. Lu Qianqian menyarungkan pedangnya dan berkata dengan suara rendah, Gou Sheng adalah nama yang jauh lebih baik daripada Jun Changqiao. Mengapa pemimpin sekte begitu menentang? Masalah renovasi sekte ditangani oleh Li Qingyang. Pemimpin sekte Jun duduk bersila di kamarnya dan berkata sambil berpikir, ini penuh, tetapi kita membutuhkan murid untuk melakukan misi untuk meningkatkan konstruksi sekte. Cukup, dia membuka panel sistem lagi dan menemukan bahwa tidak ada misi untuk sekte tersebut. Bingung, dia bertanya, sistem, kapan akan ada misi untuk sekte? Sistem berkata, tunggu, petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam, dia membuka toko sistem untuk melihat apakah ada sesuatu yang dia butuhkan. Dia memiliki keterampilan bela diri dan senjata. Dia tidak membutuhkan apapun untuk saat ini. Salah, dia tidak memiliki ranah. Jun Changqiao tidak berpikir bahwa pembudidaya pembukaan meridian tingkat kelima akan dapat tinggal di benua bintang jatuh selamanya. Yang paling penting saat ini adalah meningkatkan wilayahnya. Apakah ada experience talisman? Dia mulai mencari, tetapi tidak dapat menemukan apapun bahkan setelah menggulir ke bawah. Jun Changqiao berbaring di tempat tidurnya,
memegangi kepalanya yang berdarah sambil berkata, mungkinkah saya harus mengandalkan meditasi untuk meningkatkan kultivasi saya seperti para kultivator lain di sini? Bukan tidak mungkin, tapi itu terlalu lambat. Bagaimanapun, bakat tubuhnya rata-rata dan dia tidak memiliki teknik kultivasi mental tingkat lanjut. Jika dia berkultivasi secara normal, menerobos ke martial disciple akan sulit. Betul sekali, Jun Changqiao menamparkan dahinya dan darah menyembur keluar. Aku bisa mengubah bakatku. Cukup, dia membuka panel sistem lagi dan memasuki toko sistem pemula. Dia terus menggulir ke bawah dan dengan cepat mengunci item yang disebut Aptitude Channing Fluid. Dia mengklik deskripsi terperinci. Item, cairan pengubah bakat. Efek, dapat mengubah bakat seseorang dan meningkatkannya satu tingkat. Catatan, hanya dapat digunakan oleh orang dengan bakat rendah. Efektivitas, seumur hidup. Harga, 50 poin kontribusi. 50 poin. Jun Changqiao menggulir ke bawah dan melihat bahwa harganya memang 50 poin kontribusi. Dia pingsan. Item pengubah bakat sangat mahal. Itu benar, itu benar. Aptitude menentukan kecepatan kultivasi dan batas atas seorang seniman bela diri. Masuk akal jika harganya mahal. Tanpa ragu, dia memilih untuk membelinya. Ding. Host menghabiskan 50 poin kontribusi dan memperoleh Aptitude Channing Fluid X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Ding. Poin kontribusi sekte, 47.100. Sebotol cairan pengubah bakat berharga 50 poin kontribusi, yang membuat hati Jun Changqiao sakit. Tapi setelah dipikir-pikir, itu bisa meningkatkan bakatnya, jadi dia menghibur dirinya sendiri, ini bukan kerugian, bukan kerugian. Dia mengeluarkan botol kecil berisi cairan pengubah bakat dari cincin spasialnya. Membuka botol, gumpalan gas merah melayang keluar. Jun Changqiao mengendus dan merasa sedikit tersedak. Dia tidak bisa tidak khawatir, benda ini tidak akan beracun, kan? Aku tidak begitu peduli. Ayo minum dulu. Pemimpin Sekte Jun mengangkat lehernya dengan tegas, dan cairan merah di dalam botol masuk ke mulutnya dan mengalir ke tubuhnya. Itu sedikit pahit, tetapi juga sedikit marshmallow. Ayo, Jun Changqiao duduk bersila dengan ekspresi serius. Apa yang dia lakukan? Dia sedang mempersiapkan rasa sakit yang akan terjadi ketika cairan masuk ke tubuhnya. Menurut pendapat Jun Changqiao, item modifikasi bakat semacam ini setara dengan mencuci sumsum dan tulang seseorang, jadi dia harus menanggung risiko yang sama. Seperti yang diharapkan, cairan menyebar di tubuhnya, dan aura agung meledak seketika. Jun Changqiao mengepalkan tinjunya, matanya bersinar dengan tekad, tidak peduli seberapa tak tertahankan rasa sakitnya, aku bisa menahannya dengan tekad besarku. Ding, host menggunakan aptitude yang memodifikasi cairan X1, memodifikasi aptitude Root Spirit. Modifikasi bakat Root Spirit selesai. Petik 2, Sudut mulut Jun Changqiao berkedut hebat. Dia siap menghadapi rasa sakit, tetapi modifikasi selesai begitu cepat. Itu terlalu sederhana, terlalu santai. Detik berikutnya, Jun Changqiao merasa bahwa gumpalan surga dan roh bumi Qi yang melayang di udara sangat bersahabat dengannya. Semakin tinggi aptitude, semakin baik kompatibilitasnya dengan Heaven and Earth Spirit Qi. Untuk bakat tingkat tinggi seperti Li Qingyang, selama dia menggunakan metode kultivasi mentalnya, Qi roh langit dan bumi akan bergegas dan bersaing untuk diserap. Jun Changqiao tidak bisa melakukannya. Dia telah mencoba menggunakan metode kultivasi mentalnya untuk berkultivasi, tetapi Spirit Qi mengabaikannya. Tapi sekarang, ada perubahan yang jelas dalam sikapnya. Jun Changqiao tidak bisa menahan diri untuk tidak senang, ini bernilai 50 poin. Ding, selamat kepada tuan rumah, akar spiritual Anda telah ditingkatkan dari tingkat rendah ke tingkat biasa. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, bakat tubuhku adalah yang terburuk dari kelas rendah. Tidak heran dia bahkan tidak peduli dengan energi spiritual. Dia merentangkan tangannya dan mengambil napas dalam-dalam. Dia segera merasa segar. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus ke pembukaan saluran tahap 6. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus ke tahap 7 pembukaan saluran. Mendengar pemberitahuan yang indah, Jun Changqiao berkata dengan ekspresi tercengang, 2 meridian terbuka hanya dengan 1 napas. Sistem menjelaskan, peningkatan bakat tuan rumah akan menyebabkan peningkatan basis kultivasi dasar. Saya mengerti. Jun Changqiao secara kasar mengerti. Dia telah dengan paksa membuka 2 meridian untuk meningkatkan kultivasinya dari tingkat rendah ke tingkat fana. Jika dia bisa meningkatkan kultivasinya dari tingkat fana ke tingkat menengah, dia harus bisa meningkatkan kultivasinya lebih jauh. Apa yang harus dia lakukan setelah bakat akar spiritualnya ditingkatkan? Tentu saja dia akan berkultivasi. Jun Moxie memanfaatkan waktu ketika murid keduanya sibuk dengan perbaikan sekte. Jadi, dia tidak keluar dari gerbang utama sekte, dan masuk ke kultivasi tertutup.
Seni meditasi ini harus menjadi metode kultivasi mental tingkat fana. Saya dapat menggunakannya untuk berkultivasi. Seni meditasi adalah metode kultivasi mental yang diminta oleh tetua Sekte Changshan. Jun Changqiao mengandalkan Clear Vision Jimat untuk tidak hanya menghafalnya, tetapi juga memahaminya ke tingkat keempat. Dia duduk bersila dan mulai mengedarkan metode kultivasi mental. Dalam sekejap, energi spiritual surga dan bumi di ruangan itu ditarik dan mengalir ke tubuhnya. Setelah energi spiritual memasuki tubuhnya, ia mengikuti jalur tetap meridiannya dan berkumpul di dantiannya. Di bawah penyempurnaan seni meditasi, itu membentuk bola energi seukuran kuku. Dalam ingatan Jun Changqiao, ini disebut energi spiritual. Ketika energi spiritual di dantian mencapai tingkat tertentu, itu dapat digunakan untuk menembus meridian yang tersumbat di tubuh dan mencapai terobosan. Lanjutkan. Jun Changqiao membuang semua pikiran yang mengganggu dan terus mengedarkan metode kultivasi mental. Namun, setelah malam kerja keras, bola energi di dantiannya hanya meningkat sedikit. Dia tidak bisa menahan perasaan kecewa, mungkin perlu beberapa bulan untuk mencapai standar menembus meridian. Beberapa bulan juga merupakan penghargaan dari seni meditasi. Jika ini adalah metode kultivasi mental terendah dan akar spiritual terendah dari sebelumnya, itu sudah dianggap baik untuk dapat memadatkan energi spiritual yang cukup untuk menembus meridian dalam setahun. Terlalu lambat, Jun Changqiao berkata, "Sistem, apakah ada cara untuk membuka meridian dengan cepat?" "Ya," sistem berkata. Jun Changqiao sangat gembira. "Cara apa?" Sistem berkata, "Klik pada poin kontribusi sekte." Jun Changqiao tertegun, lalu mengeluarkan panel sistem dan mengklik poin kontribusi sekte. Tiba-tiba, panel baru muncul. Itu hanya menulis, poin kontribusi untuk poin kultivasi. Brengsek, Jun Changqiao sangat gembira, jadi ada tombol untuk poin kontribusi dan fungsi untuk menukar poin kultivasi. Sistem mengingatkan, meskipun fungsi ini nyaman, itu akan langsung menghabiskan semua poin kontribusi tuan rumah. Harap pertimbangkan baik-baik sebelum membuat keputusan. Apakah begitu? Jun Changqiao memegang dagunya dan berpikir serius. Jika dia menggunakan semua poin kontribusinya untuk ditukar hanya dengan satu level, itu akan menjadi kerugian besar. Tidak, setelah berpikir sejenak, Jun Changqiao berkata dengan serius, kultivasi saya saat ini terlalu rendah. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan ranah seni bela diri saya sesegera mungkin. Lebih-lebih lagi, selama periode waktu ini, dia menemukan bahwa selain beberapa jimat dan senjata, item level pemula lainnya tidak hanya mahal, tetapi juga memerlukan kondisi tertentu. Misalnya, 9 tinju runtuh berat di toko. Meskipun hanya membutuhkan 10 poin kontribusi, deskripsi terperinci menyatakan bahwa seseorang harus setidaknya berada di level 10 dari ranah pembukaan saluran untuk mengolahnya. Jun Changqiao menghela nafas, poin kontribusi dapat diperoleh lagi, tetapi jika saya tidak dapat meningkatkan kultivasi saya, bagaimana saya bisa bertahan di benua bintang jatuh? Saat berbicara, dia dengan tegas mengklik tombol exchange di panel. Ding, poin kontribusi sekte, 0/100. Petik 2, 47 poin kontribusi asli langsung disetel ulang ke 0, membuat hati Jun Changqiao sakit. Bagaimanapun, dia telah bekerja keras untuk mendapatkan poin-poin itu di kota Qingyang. Ding, tuan rumah berhasil menerobos ke level 8 dari ranah pembukaan saluran. Ding, tuan rumah berhasil menerobos ke level 9 dari ranah pembukaan saluran. Ding, tuan rumah berhasil menerobos ke level 10 dari ranah pembukaan saluran. Serangkaian notifikasi terdengar. Jun Changqiao bisa dengan jelas merasakan energi spiritual yang kuat mengembun di tubuhnya. Dengan momentum yang kuat, ia menembus ketiga meridian utamanya. Brengsek, dia terkejut, saya benar-benar membuka 3 meridian. Untuk Jun Changqiao, membuka 3 meridian dengan 47 poin pengalaman masih dapat diterima. Sistem berkata, kultivasi tuan rumah saat ini rendah. Jika Anda menggunakan poin kontribusi untuk bertukar, Anda dapat mencapai terobosan berturut-turut. Tetapi jika Anda menunggu hingga kultivasi Anda lebih tinggi dan kemudian bertukar lagi, itu secara alami tidak akan sepadan. Jun Changqiao mengabaikannya. Dia mengepalkan tinjunya dan 10 sinar cahaya menyilaukan muncul di pergelangan tangan kiri dan kanannya. Dia menyeringai, perasaan menjadi lebih kuat itu luar biasa. Bang! Dengan satu pukulan, rumah itu runtuh. Pemimpin sekte besar Jun langsung terkubur di bawah ubin yang runtuh. Hari berikutnya, Li Qingyang berdiri di depan reruntuhan dan berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin sekte, pukulanmu ini akan membutuhkan setidaknya 200 tael perak untuk dibangun kembali. Jun Changqiao, yang tertutup debu, mendengar ini dan segera memutar matanya. 97 poin kontribusi disia-siakan oleh Jun Changqiao dalam satu malam. Dia tidak punya pilihan. Setelah datang ke dunia ini,
jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus membayar harga. Selanjutnya, saya hanya perlu menunggu misi sekte muncul dan mendapatkan poin kontribusi untuk meningkatkan konstruksi sekte. Jun Changqiao bergumam, tidak ada misi sampingan, dan dia tidak tahu apa misi tersembunyi itu. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan peningkatan konstruksi sekte untuk meningkatkan batas atas jumlah anggota dan mendapatkan poin kontribusi. Tuan Sekte, Li Qingyang berjalan mendekat dan berkata, aku kehabisan uang. Kehabisan uang lagi, mulut Jun Changqiao berkedut. Orang ini datang setiap hari untuk meminta uang. Dia tidak tahu bagaimana cara menyimpan uang sama sekali. Li Qingyang berkata, Master Sekte, sekte ini terlalu tua. Merenovasinya sama dengan membangunnya kembali, jadi itu akan menghabiskan banyak uang. Baik, Jun Changqiao melemparkannya beberapa uang kertas lagi dan berkata, dalam 3 hari, adik-adikmu akan datang untuk melapor. Bisakah kamu menyelesaikannya? Li Qingyang berkata, seharusnya tidak menjadi masalah. Baik, Jun Changqiao melambaikan tangannya dan berkata, lakukan pekerjaanmu. Li Qingyang mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia duduk bersila di halaman dan mulai bermeditasi. Tanpa poin kontribusi, dia hanya bisa dengan patuh mengolah cara tradisional. Namun, setelah sehari, kecepatan energi roh yang terkondensasi dalam dantiannya sangat lambat. Ini membuat Jun Changqiao menyadari bahwa semakin tinggi wilayahnya, semakin sulit untuk membuka meridiannya. Mendesah, dia menghela nafas. Alangkah hebatnya jika saya memiliki persediaan poin kontribusi yang tak ada habisnya. Hari berikutnya, Jun Changqiao berhenti berkultivasi. Dia berdiri dan berjalan keluar dari halaman dalam, menuju ke halaman luar. Selama periode waktu ini, dia telah berkultivasi. Dia tidak bertanya tentang renovasi sekte selain pembayaran harian. Klan Tulang Besi menempati area sekitar 100 hektar. Itu dibagi menjadi halaman dalam dan halaman luar. Halaman dalam adalah tempat para murid master sekte tinggal, dan halaman luar adalah tempat mereka berlatih seni bela diri. Ketika Jun Changqiao berjalan melalui jalan berliku yang diaspal dengan batu bulat dan memasuki halaman luar, ekspresinya membeku. Apa yang muncul di depan matanya pada awalnya adalah aula yang sepi. Tidak hanya itu baru, dengan ubin vermilion dan ubin batu giok, bahkan tangga batu diukir dari batu giok. Pilar yang digunakan untuk menopang balok utama telah dicat ulang dengan ukiran burung dan binatang yang hidup. Ada juga banyak bangunan di kedua sisi halaman luar. Itu terlihat sangat megah. Di area antara aula utama dan gerbang utama, ada lapangan latihan seni bela diri yang besar. Tanahnya diaspal dengan lempengan batu biru. Dengan satu pandangan, orang bisa tahu bahwa bahan yang digunakan sangat mewah. Yang lebih genit lagi adalah, di ruang kosong di halaman luar, tidak hanya ada kolam dan gunung buatan, tetapi juga paviliun dan paviliun untuk beristirahat dan jalan-jalan. Hanya seorang arsitek ahli yang bisa mendesain tempat sekecil itu dengan sangat baik. Ini sekte saya. Jun Changqiao berdiri di tempat, merasa seperti sedang bermimpi. Dia bahkan diam-diam bertanya-tanya apakah dia telah pindah ke pelataran dalam istana kekaisaran dari dinasti tertentu. Itu bukan mimpi, itu nyata. Ini karena Li Qingyang baru saja keluar dari aula utama dan tiba di depannya. Pemimpin sekte, apakah Anda puas dengan renovasi pelataran luar? Bagaimana ini renovasi? Ini hanyalah sebuah rekonstruksi. Puas, Jun Changqiao berkata, sangat puas. Saat dia berbicara, dia bangkit dan pergi ke aula utama. Dia terkejut lagi ketika dia masuk karena tanahnya juga diaspal dengan lempengan batu yang rapi. Ada kursi mahoni besar yang ditempatkan di kedua sisi. Bisa dikatakan sangat mewah. Pemimpin sekte, Li Qingyang menunjuk ke kursi luar biasa di kepala aula dan berkata, tahtamu terbuat dari foibe-foibe yang berusia 1000 tahun. Apakah begitu? Jun Changqiao duduk di kursi dan segera merasa bahwa itu jauh lebih nyaman daripada kursi berderit yang dia duduki sebelumnya. Dia secara alami meletakkan tangannya di sandaran tangan dan berkata dengan cukup memuaskan, tidak buruk, tidak buruk. Seperti inilah seharusnya sebuah sekte. Pemimpin sekte. Jun Changqiao menyerahkan buku rekening dan berkata, ini adalah rincian biaya renovasi. Silakan lihat. Dia memang dari klan terkenal. Biaya renovasi semuanya dicatat. Ada buku rekening yang bisa diperiksa. Qingyang, Jun Changqiao mengambil buku akun dan dengan santai membalik-baliknya sambil memuji, penampilanmu membuatku sangat puas. Suara itu tiba-tiba berhenti. Karena, ketika dia membalik ke halaman terakhir buku rekening, dia dengan jelas melihat bahwa jumlah total uang yang dihabiskan adalah 4.650 tael. Jun Changqiao hampir melompat dan berkata, kamu menghabiskan begitu banyak. Saat dia berbicara, dia buru-buru memeriksa cincin spasialnya dan menemukan bahwa hanya tersisa 300 tael perak yang menyedihkan. Jun Moxie telah sibuk dengan kultivasinya selama beberapa hari terakhir. Jadi, dia memberi Li Qingyang uang setiap kali dia memintanya.
Dia tidak peduli berapa banyak uang yang dia berikan, dan tidak peduli berapa banyak uang yang tersisa. Poin kontribusinya telah habis, dan dia tidak punya banyak uang lagi. Ini membuat Jun Changqiao melolong dalam hatinya, bagaimana aku akan hidup di masa depan. Pemimpin sekte, Li Qingyang berkata, murid ini juga berencana untuk membangun kembali halaman dalam. Mungkin biayanya sekitar 4.000 tael. Jun Changqiao ambruk di kursi kayu, mulutnya berbusa. Uang adalah hal yang baik. Itu baik-baik saja selama uang itu dihabiskan. Li Qingyang telah menghabiskan banyak uang untuk merenovasi sekolah tegak tulang besi yang bobrok. Sekarang tampak seperti sebuah sekte. Tetapi setiap kali dia memikirkan tentang 4.000 tael perak, pemimpin sekte Jun memiliki keinginan untuk memeluk pilar dan menangis. Dia tidak terlalu peduli dengan uangnya, tetapi para murid akan melapor besok. Bukankah begitu banyak orang yang makan, minum, dan buang air besar? Bukankah setiap orang memiliki 2 set seragam? Apa yang bisa dia lakukan dengan sisa beberapa ratus tael? Mendesah. Duduk di pagar berukir dari tangga batu, Jun Changqiao tidak hanya khawatir tentang cara mendapatkan poin kontribusi, tetapi juga tentang cara mendapatkan uang untuk pengeluaran harian sekte tersebut. Kian, dia meminta bantuan, apakah ada cara untuk mendapatkan uang dengan cepat? Pergilah merampok, Lu Qian berkata dengan acuh tak acuh, uang datang dengan cepat. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Klan tulang besi saya adalah sekte yang benar. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang begitu tercela sehingga orang-orang Jianghu akan membencinya? Lu Qian berkata, kalau begitu mari kita jual pedang itu. Ini, Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, ini tindakan darurat. Pemimpin sekte, pada saat ini, Li Qingyang masuk dari luar dan berkata, saudara muda ada di sini. Biarkan mereka masuk. Jun Changqiao berdiri dan menepuk-nepuk debu di pantatnya, menunjukkan martabat pemimpin sekte. Tidak lama kemudian, lebih dari 20 murid memasuki sekte satu demi satu. Mereka berdiri di lapangan latihan seni bela diri dan melihat gedung-gedung megah di sekitar mereka. Mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka sekte mereka begitu mewah. Mereka menghabiskan beberapa ribu tael perak. Bagaimana tidak mewah? Mengapa ada begitu sedikit orang? Jun Changqiao mengerutkan kening dan berkata, di mana murid-murid lainnya? Melapor ke pemimpin sekte, seorang murid berkata dengan hormat, beberapa kakak senior dan junior tinggal di desa pegunungan yang terpencil. Akan butuh waktu bagi mereka untuk bergegas. Saya mengerti. Jun Changqiao mengerti dan berkata, Qingyang, atur tempat untuk mereka tinggal. Ya, Li Qingyang menerima perintah itu dan hendak membawa junior broternya ke halaman dalam ketika dia mendengar teriakan lemah dari luar pintu, sekte, pemimpin sekte. Jun Changqiao mengerutkan kening dan buru-buru berjalan keluar. Li Qingyang dan Lu Qian juga mengikuti. Ketika mereka bertiga tiba di gerbang, mereka melihat seorang pemuda tergeletak di lantai berlumuran darah. Saudara muda Sun, Li Qingyang buru-buru berjongkok dan meletakkan satu tangan di nadinya untuk memeriksa luka saudara mudanya. Murid yang terluka menahan rasa sakit dan berkata dengan lemah, sekte, pemimpin sekte, ada lebih dari 30 dari kami. Kami disergap oleh bandit di jalan dan saudara junior kami dibawa pergi. Sebelum dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan surat berlumuran darah di tangannya jatuh ke tanah. Li Qingyang berkata, pemimpin sekte, saudara muda baru saja pingsan. Ini bukan masalah besar. Jun Changqiao mengambil surat itu dan membukanya. Dia melihat garis kata-kata bengkok tertulis di atasnya. Isinya adalah, siapkan uang dalam 3 hari dan datang ke Black Mountain untuk menebus mereka. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Sial, Jun Changqiao dengan marah memegang surat itu dan berkata dengan tegas, beraninya kamu menculik murid-murid klan tulang besiku. Kamu pasti bosan hidup. Ada gunung terkenal di Azure Sun County yang disebut Gunung Hitam. Bandit gunung menduduki gunung sepanjang tahun. Mereka akan turun gunung dari waktu ke waktu untuk merampok dan menunjukkan kehadiran mereka. Setelah setengah bulan, mereka bergerak lagi. Kehadiran mereka adalah untuk menculik lebih dari 30 murid sekte tulang besi dan meninggalkan surat untuk meminta uang. Kelompok bandit lain biasanya akan memblokir jalan dan merampok orang untuk uang dan barang-barang mereka. Menculik orang dan dengan berani menuntut uang tebusan cukup kreatif. Sial, Jun Changqiao berjalan keluar dari pintu dengan tatapan membunuh dan berkata, beraninya kamu menggertak orang-orang dari sekte tulang besi. Aku tidak peduli apakah kamu bandit gunung atau bandit. Aku akan membunuh kalian semua. Tidak mudah merekrut 100 murid, tetapi lebih dari 30 dari mereka diculik. Ini tidak bisa ditoleransi. Mampu melepaskan aura pembunuh dan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jun Changqiao telah sepenuhnya beradaptasi dengan identitas barunya dan benua bintang jatuh yang kejam. Tuan Sekte, Li Qingyang mengejarnya dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Sebagai kakak senior kedua dari Sekte Tulang Besi,
dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika kakak mudanya diculik oleh bandit. Lu Qianqian juga mengikutinya keluar. Jun Changqiao berhenti dan berkata, masih ada murid yang belum melapor. Kalian berdua tetap di sekte dan urus semuanya. Kamu tidak harus mengikutiku ke Gunung Hitam. Li Qingyang berkata dengan ekspresi serius, Master Sekte, setidaknya ada 200 bandit di Gunung Hitam. Saya mendengar bahwa pemimpinnya adalah murid bela diri. Jika Anda pergi sendiri, saya khawatir. Jun Changqiao berkata dengan suara yang dalam, ini adalah perintah. Pada saat itu, dia memiliki martabat sebagai Master Sekte. Meskipun dia ingin terus mencegahnya, Li Qingyang hanya bisa menangkupkan tangannya dan berkata, saya akan mengikuti perintah guru sekte. Jun Changqiao berjalan menuruni gunung. Tatapannya masih dingin. Amarah. Dia serius. Kakak senior, melihat sosok Jun Changqiao berjalan menuruni gunung, Li Qingyang tidak bisa tidak khawatir, Master Sekte, jika sesuatu terjadi, apa yang akan terjadi pada Sekte Tulang Besi? Ini sangat sederhana. Lu Qianqian berdiri di depan pintu dan menyilangkan tangannya, saya akan menjadi Master Sekte dan Anda akan menjadi murid senior. Bibir Li Qingyang berkedut setelah mendengar ini. Gunung Hitam, itu 50 mil jauhnya dari Azure Sun Village. Ada lapisan demi lapisan gunung dan tebing, dan medannya sangat berbahaya. Karena medan yang rumit, para bandit tidak takut dan berani turun gunung untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Pemerintah dan banyak sekte telah datang untuk menekan para bandit berkali-kali, tetapi Gunung Hitam mudah dipertahankan dan sulit diserang. Setiap kali, mereka akan kembali dengan kekalahan. Seiring waktu, Black Mountain dianggap sebagai daerah terlarang oleh para pembudidaya dari Azure Sun County. Hari ini, di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, Jun Changxiao menaiki tangga selangkah demi selangkah. Jika seorang seniman bela diri tahu bahwa pemimpin sekte fraksi tulang besi mendaki Gunung Hitam sendirian, mereka pasti akan menangkupkan tangan mereka dan berkata, saya menghormati Anda sebagai seorang pria. Meskipun dia marah. Dia mulai berpikir serius tentang bagaimana menghadapi para bandit. Dari Li Qingyang, tidak hanya ada 200 bandit di gunung, tetapi ada juga murid bela diri. Ini rumit. Dengan pedang ujung dingin kelas dasar, pedang penumpukan gelombang 9 gaya, dan 10 meridian terbuka, Jun Changqiao dapat menangani 20 atau lebih pembudidaya tahap pembukaan tingkat 4 atau 5 meridian. Tetapi akan sulit untuk berurusan dengan 200. Apalagi jika ada martial disciple, akan mudah untuk naik, tetapi sulit untuk turun. Pikiran Jun Changqiao memasuki cincin spasialnya. Melihat sprint talisman dan escape talisman yang diberikan kepadanya oleh newbie gift pack, dia berpikir, kedua jimat ini tidak cocok untuk bertarung. Pada saat ini, tatapannya mendarat di Heart to Keep Saber. Melihat ini membuatnya marah. Lagi pula, itu hanya kalimat biasa, dan itu diberikan kepadanya sebagai permintaan pertamanya. Jun Changqiao menimbang Heart to Keep Sabre dan menemukan bahwa itu cukup berat. Dia bergumam, kualitas apa itu? Dia tanpa sadar memegang gagangnya dan dengan lembut menariknya keluar dari sarungnya. Bang! Terjadi ledakan keras. Jun Changqiao dikirim terbang puluhan meter jauhnya. Di dunia luar, tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah dan hampir jatuh. Jun Changqiao berkata dengan ketakutan yang tersisa, itu sudah dekat, itu sudah dekat. Ketika dia mengeluarkan pedang, aura kekerasan tiba-tiba muncul di antara gagang dan sarungnya. Jika dia tidak membuang pedang dengan cepat, dia akan terluka. Suara sistem terdengar, saber yang sulit dijaga harus dibuka segelnya sebelum dapat digunakan. Menarik pedang secara paksa dari sarungnya hanya akan melukai dirimu sendiri. Jun Changqiao pingsan, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sistem berkata, Anda tidak bertanya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Setelah tenang, dia sangat gembira, auranya sangat menakutkan. Kualitas Heart to Keep Sabre pasti sangat tinggi. Mungkin itu bisa membantu saya menyelamatkan murid saya. Dalam sekejap, kepercayaan diri Jun Changqiao meningkat. Tiba-tiba, dia berhenti. Dua pria tinggi dan kokoh berdiri di tangga batu di depannya, masing-masing memegang senjata. Mereka memiliki senyum jahat di wajah mereka. Kakak 6, pria yang lebih pendek tersenyum, apakah saya salah lihat? Seseorang benar-benar berani mendaki Gunung Hitam. Pria bernama Brother 6 melirik Jun Changqiao dan berkata dengan acuh tak acuh, dia terlihat sangat lemah sehingga dia bahkan tidak tahan dengan hembusan angin. Dia pasti seorang sarjana yang datang ke sini untuk bermain. Pria yang lebih pendek melompat turun dan melambaikan pedang besarnya. Wah, tahukah Anda bahwa Anda telah memasuki sarang pencuri? Jun Changqiao dengan tenang berkata, aku tahu. Pria yang lebih pendek terkejut. Dia menyeringai dan berkata, kamu tahu dan kamu masih berani naik. Apakah kamu lelah menggantung diri? Jun Changqiao bertanya, apakah kamu seorang bandit?
Pria yang lebih pendek menyandarkan pedang besarnya di bahunya dan dengan bangga berkata, "Ya, saya adalah bandit Gunung Hitam. Orang-orang memanggil saya Tuan Kecil Pedang Besi." Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Seorang bandit memiliki rasa superioritas yang begitu kuat. Moral masyarakat semakin merosot dari hari ke hari. Bandit yang disebut Saudara 6 dengan tidak sabar berkata, "Saudara 7, jangan buang waktu dengannya. Cepat tangani dia." "Oke." Iron Saber Little Overlord memasang wajah garang dan berkata, "Nak, maukah kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan barang-barang berhargamu atau biarkan aku menggeledahmu?" "Lanjutkan," kata Jun Changqiao. Iron Saber Little Overlord mencibir dan berkata, "Konsekuensi membiarkan saya mencari Anda adalah memotong Anda menjadi berkeping-keping." Jun Changqiao berkata, "Bagaimana jika saya mengambil inisiatif untuk menyerahkannya?" Iron Saber Little Overlord berkata dengan bangga, "Aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh." Jun Changqiao menyentuh hidungnya dan berkata, "Maksudmu, apapun yang aku pilih, aku tidak bisa lepas dari kematian." Hahaha, Tuan Kecil Saber Besi tertawa dan berkata, "Nak, sejak kamu melangkah ke Gunung Hitam, kamu ditakdirkan untuk mati. Tidak ada kehidupan." "Puci." Jun Changqiao tanpa sadar memanggil Cold Edge Sword dan langsung menusukkannya ke dadanya. Dia berkata dengan suara rendah, "Maaf, saya belum hidup cukup lama, jadi saya akan membiarkan Anda mati dulu." Iron Saber Little Overlord terkejut. Wajahnya segera berubah ganas saat rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. "Puci." Jun Changqiao mencabut pedangnya. Tubuh Iron Saber Little Conqueror segera jatuh dan berguling menuruni tangga, meninggalkan jejak darah yang panjang di tangga batu. Kakak ketujuh. Bandit bernama Brother Six dengan marah mengeluarkan pedangnya. Cukup. Pada saat ini, pedang ujung dingin ditempatkan di lehernya. Mata Jun Changqiao dingin ketika dia berkata, "Jawab aku, apakah kamu menculik murid-murid klan tulang besi?" Meneguk. Bandit bernama Brother Six menelan ludahnya dan berkata dengan ngeri, "Ya." "Puci." Pedang itu menebas dan darah memercik 3 kaki jauhnya. Bandit itu menutupi lehernya yang berdarah dengan putus asa sampai dia kehilangan kesadaran dan berguling menuruni jalan gunung seperti Tuan Kecil Saber Besi. "Cukup, astaga, astaga." Petik 2. Setelah membunuh 2 orang, itu memperingatkan orang-orang di atas. Lebih dari 10 bandit bergegas turun dengan senjata dan menatap Jun Changqiao dengan marah. Dentang. Jun Changqiao menyarungkan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Beritahu pemimpinmu bahwa pemimpin klan tulang besi ada di sini untuk menebus mereka." Di tengah-tengah Black Mountain, ada lokasi yang strategis. Tenggorokan yang menuju ke bagian dalam tidak hanya terhalang oleh deretan tiang kayu, tetapi juga ada menara penjaga yang didirikan di setiap jarak, memberikan kesan militer pada tempat itu. Jun Changqiao berjalan melewati lorong sempit, tidak ingin mengamati. Dia berpikir dalam hati, "Aku membunuh seseorang." Ya, dia membunuh orang, 2 di antaranya. Bertransmigrasi ke benua bintang jatuh dan menjadi seorang kultivator bela diri, dia harus mengalami hal semacam ini cepat atau lambat. Aneh, Jun Changqiao bingung. Ketika saya memotong lengan Elder Wei di Griffin's Platform, saya hampir muntah darah. Mengapa saya tidak bereaksi ketika saya membunuh seseorang untuk pertama kalinya? Dia membunuh 2 bandit dengan 1 serangan pedang masing-masing, dan keadaan pikirannya tenang dari awal hingga akhir. Sistem menjelaskan, karena tuan rumah telah beradaptasi dengan identitas barunya dan memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum rimba di benua bintang jatuh, dia dapat menangani berbagai hal dengan tenang. Oh, Jun Changqiao mengerti. Membuang pikiran yang mengganggu, dia mulai mengukur lingkungan sekitarnya. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi, dan satu-satunya pintu masuk diblokir oleh lapisan berlapis-lapis. Akan sangat sulit untuk diserang. Tentu saja, pemerintah dan berbagai sekte sangat menderita di tempat ini. "Ayo pergi." Seorang bandit di depannya mendesak dengan dingin. Di belakangnya, lusinan bandit yang memegang pedang dan tombak mengikuti, semuanya melotot marah pada Jun Changqiao. 2 dari rekan mereka terbunuh, dan mereka ingin bergegas ke depan dan memotong orang ini menjadi pasta daging, tetapi Guru Agung memerintahkan mereka untuk membawanya ke benteng, jadi mereka hanya bisa menekan pikiran ini. Kakak ketiga, apa yang Guru Agung pikirkan? Mengapa dia tidak membiarkan saudara-saudaranya melakukannya, tetapi membiarkannya ke gunung? Orang ini adalah master sekte-sekte tulang besi. Master besar pasti telah memperhitungkan identitasnya di Jianghu, jadi dia tidak membiarkan kita melakukannya. Sampah semacam ini, bagaimana dia bisa menjadi master sekte? Saya telah berkeliaran di Azure Sun County begitu lama, tetapi saya belum pernah melihat master sekte yang bahkan belum sepenuhnya dewasa. Para bandit berbicara dan berbicara tentang identitas Jun Changqiao sebagai master sekte. Mereka semua setuju bahwa orang ini terlalu tidak berpengalaman, dan tidak punya alasan untuk menjadi master sekte. Mendesah. Tuan Besar Jun menghela nafas. Pada saat itu,
dia berharap dia bisa meletakkan kata-kata, "Aku pemimpin sekte," di dahinya untuk membuktikan bahwa dia memang bos tulang besi. Saudara-saudara, apakah menurut Anda orang ini penipu? Jika dia berani menirunya dan diekspos oleh tuan pertama, dia pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hehe, kuharap itu penipu. Dengan begitu, aku bisa sekali lagi mengagumi metode guru pertama menyiksa orang. Di bawah pengawalan puluhan bandit gunung, Jun Changqiao melewati lapisan penjaga dan berhenti di depan pintu yang terbuat dari kayu. Ada 3 kata yang terukir di atasnya, Blackwind Stronghold. Cek-cek, para bandit telah membangun benteng di pegunungan. Buka pintunya, berderak. Kedua pintu kayu lebar itu perlahan-lahan didorong terbuka, dan pemimpin bandit itu berkata dengan acuh tak acuh, "Nak, masuklah bersamaku." Jun Changqiao melangkah ke benteng. Bagian dalam Blackwind Stockade lebih besar dari Ironbone Stockade, dan ada banyak rumah kayu sederhana di kedua sisinya. Begitu Jun Changqiao masuk, dia mendengar suara cambuk. Di ruang terbuka di kejauhan, ada 5 pancang kayu, diikat ke 5 orang yang acak-acakan. Rambut mereka acak-acakan, dan mereka berlumuran darah. Ada bekas cambuk yang mencolok di bawah pakaian mereka yang robek. Seorang bandit berotot dengan tubuh bagian atas yang telanjang sedang mencambuk salah satu orang dengan cambuk. Hanya ada suara cambuk, dan tidak ada teriakan. Jun Changqiao sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa orang yang dicambuk tidak berteriak karena dia sudah diambang kematian. "Selamatkan, selamatkan aku." Tiba-tiba, dia mendengar erangan lemah. Jun Changqiao menundukkan kepalanya. Seorang pria perlahan menggeliat di tanah. Kakinya telah dipotong, menyeret 2 jejak darah yang panjang. Wajahnya sangat ganas, dan dia sangat lemah. Matanya dipenuhi ketakutan, keputusasaan, dan rasa sakit, seolah-olah dia tahu dia akan mati, tetapi dia masih berharap untuk hidup. Puci, pedang itu jatuh, dan kepalanya berguling. Bandit itu mengangkat pedangnya dan menendang kepalanya ke Ang Lo yang penuh dengan sisa arang. Dia mengutuk, berlari tanpa kaki. "Saudara Niu, orang itu akan mati cepat atau lambat. Mengapa tidak membiarkan dia mati dengan kematian yang menyakitkan? Menurut pendapat saya, Saudara Niu hanya berhati lembut. Anda ingin dia pergi dengan cepat." Para bandit di sebelahnya bercanda. "Lembut pantatku." Bandit bernama Brother Niu mengutuk, dia mengotori tanah. "Saya harus membersihkannya." Masuk akal, masuk akal. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Jun Changqiao mengerutkan kening lebih keras. Dia tidak menangkap belas kasihan sedikit pun di mata para bandit ini. Hanya ada kekejaman berdarah dingin. Saudara Niu menyingkirkan pedang besarnya dan melihat ke atas. Bandit lain juga melompat turun dari peron dan menatap Jun Changqiao dengan tatapan mengejek. Retakan, seorang bandit mengangkat tangannya dan membuat gerakan menggorok leher. Dia membuat suara aneh, dan kemudian dia tertawa menakutkan. Bandit lain yang tersebar di benteng melihat orang asing masuk, dan mereka semua menatapnya dengan dingin. Untuk sesaat, ratusan bandit di benteng menatap Jun Changqiao. Pah. Bandit dengan cambuk mencambuk beberapa kali lagi. Dia menjambak rambut orang yang diikat ke tiang kayu dan mengutuk, "Sial, dia mati lagi." Dia sangat lemah. Jun Changqiao tidak mengatakan sepatah kata pun dan berjalan lurus. Setelah berjalan beberapa lusin langkah, mereka melihat banyak orang tergantung atau tergantung. Mereka semua menundukkan kepala, dan sepertinya mereka tidak lagi bernapas. "Sial, di rumah kumuh di sebelah kanan," seorang bandit berjalan keluar dan mengutuk dengan marah, "Saya ceroboh dan wanita itu menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Hehe. Aku akan pergi melihatnya." "Sial, Xiao Ba, seberapa cemas kamu? Kamu bahkan berani melakukan orang mati." Seorang bandit bercanda. Dia memanggil Xiao Ba ke dalam rumah dan berkata, "Aku sudah menahannya selama setengah tahun. Bahkan jika itu adalah babi betina, aku berani melakukannya." Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Jun Changqiao berjalan melewati mereka dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Ini bukan benteng atau sarang bandit. Itu adalah rumah jagal seperti neraka. Para bandit di sini bukan lagi manusia, tetapi sekelompok binatang buas yang kejam dan haus darah. Jun Changqiao tidak ingin menjadi orang baik. Namun, di sepanjang jalan, ia melihat mayat-mayat yang telah disiksa dan dicambuk sampai mati. Ketika dia melihat tumpukan mayat menumpuk, dia menjadi marah. Melihat benteng seperti rumah jagal hanya membuat Jun Changqiao marah. Kemudian, ketika dia melihat kepala ditendang ke Ang Lo dan melihat keputusasaan, ketakutan, dan ketidakberdayaan di mata sebelum kematian, satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh mereka semua. Tenang. Hal pertama yang harus dilakukan sekarang adalah menyelamatkan para murid dan kemudian berurusan dengan bandit yang tidak manusiawi. Jun Changqiao menekan amarah dan niat membunuhnya dan tiba di aula di ujung aula. Ada 10 bandit berdiri di pintu.
Aura mereka tampaknya telah mencapai pembukaan meridian level 7 atau 8. Mereka seharusnya menjadi elit Blackwing Stronghold. Sambil berpikir, dia melangkah ke aula. Namun, begitu dia masuk, dia merasakan banyak tatapan dingin menguncinya. Ada 8 seniman bela diri di aula, alis mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang ini setidaknya pembukaan meridian level 10. Pikir Jun Changqiao. Anak, seorang pria berkulit putih, berambut panjang bersandar di kursi dan tersenyum. Kamu punya nyali untuk membunuh orang-orang Blackwing Stronghold-ku. Seorang pria parubaya dengan janggut penuh berkata, jika bukan karena perintah kepala, aku akan memelintir kepalamu dan menendangnya seperti bola. Jun Changqiao mengabaikannya dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, saya secara pribadi datang ke Black Mountain untuk menebus orang-orang saya. Apakah ini cara Anda memperlakukan tamu Anda ketika Anda mengirim antek-antek daging anjing ini untuk menyambut saya? Pria tercela, beraninya kau menyebut kami daging anjing. 8 seniman bela diri di aula berdiri dengan marah, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka memiliki keinginan untuk membunuh Jun Changqiao. Hahaha, pada saat ini, tawa keras terdengar. Seorang pria parubaya kekar berjalan masuk dari pintu samping dan duduk di kursi kulit harimau. Kepala Jun, kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Kehadiran Anda membawa cahaya ke benteng angin hitam saya. Kepala sekolah, 8 seniman bela diri berkata dengan hormat. Wajah Jun Changqiao tenang, tetapi ketika dia melihat energi roh di sekitar pria itu, dia berpikir, dia seharusnya menjadi murid bela diri. Meskipun martial discipline hanya alam kedua di benua bintang jatuh, itu jauh lebih kuat daripada seniman bela diri Meridian Opening Realm. Dalam ingatan Jun Changqiao, seorang murid bela diri sebanding dengan 10 seniman bela diri tingkat 12 Meridian Pembukaan Realm. Dengan dukungan teknik bela diri tingkat tinggi, satu pukulan dapat dengan mudah membawa kekuatan 10.000 pon. Sial, menghadapi murid bela diri, tekanannya terlalu besar. Kepala sekolah, Jun Changqiao berkata, saya tidak suka berbicara omong kosong. Kali ini, saya datang ke Blackwing Stockade hanya untuk membawa murid-murid saya pergi. Tuan Besar mengangkat satu jari dan berkata sambil tersenyum, saya, Zhou Tianba, tidak akan bertele-tele. 100 tael per kepala, setelah membayar uang, pemimpin Sekte Jun dapat mengambilnya kapan saja. 100 tael, Jun Changqiao mengerutkan kening, ini sedikit mahal. Dia hanya memiliki 300 tael perak, jadi dia hanya bisa menebus 3 dari mereka dengan uang. Zhou Tianba berkata, saya memberi Anda harga terendah karena pemimpin Sekte Wang. Jika itu sekte lain, setidaknya 200 tael per kepala. Oh, Jun Changqiao berkata, apakah Dadang Jia mengenal pemimpin sekte kita sebelumnya? Zhou Tianba bersandar di kursinya saat dia mengenang masa lalu. Kami dulu cukup sering bertemu di rumah bordil Phoenix kecil. Kami bisa dianggap teman lama. Teman rumah bordil, mulut Jun Changqiao berkedut. Ternyata orang ini sama dengan pemimpin Sekte Wang, yang suka mengunjungi rumah bordil. Jika itu masalahnya, Jun Changqiao berkata, Dadang Jia, kenapa kamu tidak memberi Jun harga yang lebih rendah karena kita adalah teman bordil? Heh, apakah orang ini mengira dia menjual sayuran di pasar? Mengapa dia menawar? 8 pemimpin kecil mencibir. Zhou Tianba berkata, pemimpin Sekte Jun, berapa banyak yang Anda perlukan untuk menerimanya? Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini, Jun akan memberimu 100 tael, dan Dadang Jia akan membebaskan semua murid kita. Jika uang bisa menyelesaikan masalah, dia lebih suka menebus murid-muridnya terlebih dahulu, mengirim mereka ke tempat yang aman, dan kemudian pergi ke Blackwing Stockade sendirian. Haha, 100 tael, apakah orang ini omong kosong asterisk? Petik 2. Beberapa pemimpin kecil mulai tertawa. Zhou Tianba berkata dengan wajah muram, pemimpin Sekte Jun, harga yang kamu berikan sama sekali tidak tulus. Jun Changqiao mengangkat bahu tanpa daya dan berkata, Sekte Tulang Besi kami sangat miskin. Kami hanya bisa memberimu 100 tael untuk menebus murid-murid kami. Dadang Jia, tolong buat pengecualian karena kamu teman bordil dengan pemimpin Sekte Wang. Pengecualian, Zhou Tianba menjentikkan jarinya dan berkata, oke. Segera, 2 bandit keluar dari pintu samping dengan seorang pria muda yang diikat. Jun Changqiao mengerutkan kening. Pemuda itu adalah murid yang dia rekrut di kota Qingyang. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya bengkak. Jelas bahwa dia telah dilecehkan secara parah. Pemimpin sekte, pemuda itu melihat Jun Changqiao. Matanya yang putus asa bersinar dengan harapan. Dia berteriak lemah, tolong aku, tolong aku. Celepuk, dia dilempar ke depan kursi kulit harimau. Zhou Tianba menginjak kepala pemuda itu dan tertawa, pemimpin Sekte Jun, jika saya membunuhnya hari ini, saya akan memiliki 1 kepala lebih sedikit. Dengan cara ini, Anda tidak perlu membayar lebih banyak uang tebusan. Jun Changqiao mengepalkan tinjunya di belakang punggungnya.
Kemarahan melonjak dari tubuhnya. Sebagai pemimpin sekte, bagaimana dia bisa melihat muridnya dipermalukan? Jangan bunuh aku. Pemuda itu sepertinya merasakan nafas kematian. Dia berkata tanpa daya, jangan bunuh saya. Saya tidak ingin mati. Jangan bunuh saya tidak ingin mati. Saya bersedia bergabung dengan geng Heifeng. Aku bersedia menjadi budakmu. Tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Petik 2. Hahaha, betapa pengecut. Lihat, celananya basah. Dia pasti pipis sendiri. 8 bandit tertawa tidak bermoral. Jun Changqiao bahkan lebih marah. Sial, murid macam apa yang saya rekrut? Puci. Zhou Tianba mengeluarkan pedang panjang yang tergantung di depan kursi dan memenggal kepala pemuda itu. Dia tertawa dan berkata, pemimpin sekte Jun, karena kamu sangat takut mati, aku akan menjagamu. Ding, anggota sekte, 99.100. Jun Changqiao mengabaikan pengumuman sistem bahwa jumlah anggota telah berkurang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Tianba. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Katanya dingin. Kalimat ini penuh dengan kemarahan. Dia sangat marah dan kecewa karena muridnya begitu takut mati. Namun, dia masih seorang murid dari sekte pantang menyerah. Apa hak orang luar untuk membunuhnya? Hehe, orang ini sepertinya marah. Bukankah seharusnya pemimpin sekte berterima kasih padanya karena telah merawat seorang murid yang takut mati? 8 bandit tertawa menghina. Sejak Jun Changqiao masuk, mereka tidak menganggapnya serius. Mata Zhou Tianbo berkilat dingin, tetapi dia juga menyingkirkan pedang panjang itu. Dia tersenyum dan berkata, pemimpin sekte Jun, apa masalahmu? Jun Changqiao berkata dengan dingin, para murid dari sekte pantang menyerah, tidak peduli apakah mereka takut mati atau telah membuat kesalahan besar, hanya aku yang bisa menghukum mereka. Tidak ada orang lain yang berhak campur tangan. Hahaha, apakah orang ini benar-benar berpikir dia adalah pemimpin sekte? Sekte kelas 9, bahkan lebih buruk dari geng Heifeng, berani berbicara omong kosong di depan pemimpin sekte. Dia pasti bosan hidup. Zhou Tianba menyatukan tangannya dan meletakkan dagunya di belakang telapak tangannya. Dia berkata, jadi, saya ikut campur dalam bisnis Anda. Ya, Jun Chang tersenyum dan berkata, kamu ikut campur dalam urusan orang lain. Senyum di wajah Zhou Tianba menghilang, dan matanya menjadi dingin. 8 bandit melihat ini dan menyadari bahwa pemimpin sekte mereka marah. Anak laki-laki, pria berjanggut itu menamparkan sandaran tangan dan berteriak dengan marah, pemimpin sekte kami akan memberimu wajah karena kami semua dari Jianghu. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Puci, Jun Changqiao memegang pedang dingin dan menusukkannya ke dada pria berjanggut itu.